الحمد لله الذي نور قلوب المؤمنين بهداية واطمأنت قلوبهم بالتوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم ما في السماوات وما في الأرض وهو الرقيب المجيد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أنار الوجود بنور دينه وشريعته إلى يوم الوعيد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى يوم الموعود. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في سنته: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه Muslim. Masyaallah muslimin, bapak-bapak dan saudara-saudara, hamba-hamba Allah sidang Jumat rahimakumullah. Mari senantiasa berucap kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Kita masih diberikan kekuatan dan segala kelemahan hidup. Kita masih diberikan ilmu dan segala kebodohan. Kita masih diberikan kecukupan dan segala kekurangan. Kita masih diberikan sakinah, ketenangan, kedamaian ke dalam hati ini, sehingga dengannya langkah untuk memberi panggilan Allah di yaumul Jumat. Kita senantiasa bermohon kepada Allah semoga salawat dan salam yang terucap dari lisan kita umatnya Rasulullah ini, semoga Allah menyampaikan kepada kita yang tercinta bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyaallah muslimin, tema khutbah kita pada kesempatan Jumat yang singkat ini adalah terkait dengan keistimewaan Yaumul Jumat. Sebagaimana yang kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala telah mengabadikan salah satu surat di dalam Al-Qur'an di antara 114 surat dinamakan oleh Allah salah satu surat, yaitu surat Al-Jumu'ah. Surat Al-Jumu'ah berarti berkumpul, berjamaah, di mana kaum muslimin pada hari Jumat melaksanakan suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan atau menegakkan Jumat. Para jemaah sekalian, kalau kita merujuk kepada ayat yang kita bacakan tadi, adalah perintah yang sangat jelas dari Al-Quran, surat Al-Jumu'ah pada ayat ke-9, dan dalil yang sudah jelas bagi kita, di mana seruan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman ini tidak tantang. Kita mau pakai dalil apa lagi kalau bukan dari Al-Quran yang sudah jelas. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada kita orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au. Wahai orang yang beriman, manakala kalian dipanggil atau disuruh untuk hadir pada hari Jumat untuk melaksanakan Jumat, fas'au. Sebagian ahli tafsir menyebutkan kalimat fas'au ini bukan berarti berlarian ke masjid, bukan berarti tergopoh-gopoh karena sudah masuknya waktu Jumat, sehingga membuat kita tidak tenang menghadapi Jumat. Mufassir menyebutkan bahwa sesuai kalimat fas'au ini adalah lebih awal mempersiapkan diri untuk menghadapi Jumat, lebih awal mempersiapkan diri untuk menghadapi masuknya waktu Jumat. Jadi bersegera yang dimaksudkan di sini adalah kita lebih awal mempersiapkan diri, karena ini adalah hari yang sangat luar biasa.
Karena ini adalah hari yang mana tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelum umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, karena itu Allah jelas menyatakan dalam ayat ini, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kalian mengenal Allah kepada Jumat itu. Wa dzarul bai', larangannya tinggalkan segala urusan dunia. Apa yang menjadi pokok persoalan bagi manusia adalah persoalan yang terkait dengan urusan jual beli dunia. Tetapi ketika Allah sudah memanggil fas'au, maka tinggalkan segala urusan dunia. Kenapa disebutkan jual beli? Karena jual belilah yang sangat melalaikan kita daripada dengan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Jadi demikian itu kata Allah, sungguh lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita yang sangat butuh kepada Allah. Kita yang butuh kepada Allah, kita ingin mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu kita ingin mempersiapkan diri kita lebih awal untuk menghadap melaksanakan ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim telah kami sampaikan pada awal khutbah tadi, hari yang terbaik adalah saat mataharinya terbit. Hari yang baik saat terbitnya matahari adalah hari Jumat. Hari tersebut adalah hari diciptakannya Adam, hari ketika Adam dimasukkan ke dalam surga, hari ketika Adam dikeluarkan dari surga. Hari kiamat tidaklah terjadi kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Muslim. Masyhur muslimin, hamba-hamba Allah sidang Jumat rahimakumullah. Banyak sekali hadis-hadis yang menceritakan tentang keutamaan dan keistimewaan dari Jumat tersebut. Demikian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Nasa'i menyebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hari terbaik adalah hari di mana matahari muncul adalah hari Jumat. Pada hari Jumat Adam diciptakan, pada hari Jumat Adam dimasukkan ke dalam surga, pada hari itu pula dia dikeluarkan daripada surga. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak tanggung-tanggung Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita betapa pentingnya bagi umat ini untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi Jumat tersebut. Andaikan terjadinya apa yang disebutkan ketika ditiupkan sangkakala pertama itu, di saat itu kita sedang bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menyebutkan kepada kita, sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan yang dalam hadis yang berbunyi, sedekah pada hari itu dibandingkan dengan sedekah pada 6 hari lainnya, laksana sedekah pada bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Hadis ini diterima dari Ka'ab. Termasuk amalan-amalan yang lain yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana pentingnya bagi kita untuk mempersiapkan diri. Di antara amalan-amalan utama bagi kita untuk melaksanakan, untuk memakmurkan Jumat ini adalah mulai dari pagi Jumat itu, ketika itu Rasulullah mensunahkan kepada imam-imam masjid untuk membaca Alif Lam Mim Tanzil pada rakaat pertama, kemudian membaca Hal Ata 'alal Insan pada rakaat kedua di waktu subuh, yang kita kenal dengan sujud tilawah. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah hari di mana Allah Subhanahu wa taala telah menghamparkan pahala-pahala dan keutamaan orang-orang yang telah mempersiapkan dirinya untuk hari Jumat tersebut. Bagi mereka-mereka yang telah melaksanakan berniat mandi, barang siapa yang mandi dari rumahnya berniat seperti mandi janabah di hari Jumat, lalu kemudian dia hadir ke Jumat dengan berpakaian yang rapi, dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, kemudian dia menempati saf-saf pertama di yaumul Jumat, seolah-olah dia telah berkurban dengan seekor onta badana. Rasulullah menyebutkan apa yang disebut onta badana itu adalah onta yang gemuk, onta yang besar, karena pahala-pahala yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang datang pada rombongan kedua, seolah-olah ia telah berkorban dengan satu ekor sapi. Barang siapa datang pada rombongan yang ketiga, ia telah seolah-olah berkorban dengan satu ekor kambing. Selanjutnya, dan manakala khatib telah naik mimbar, maka malaikat pun berkhidmat mendengarkan khutbah khatib.
Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara amalan-amal yang telah kami sebutkan. Yang pertama tadi mengutamakan salat berjamaah, salat subuh di pagi Jumat di masjid, yang mana imam membaca ayat yang agak panjang pada rakaat pertama. Kemudian pada rakaat kedua dia melakukan sujud tilawah. Kemudian melaksanakan amalan sunnah mandi di pagi Jumat. Kemudian yang selanjutnya Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita untuk senantiasa membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Banyak fadilah-fadilah yang dapat kita lakukan. Di antaranya keutamaannya adalah Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah akan meneranginya di antara dua Jumat. Banyak sekali hadis-hadis yang lain menceritakan tentang keutamaan hal ini. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam hadis, barang siapa yang membaca 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi, maka Allah akan menghindarkan dia dari fitnah Dajjal. Hadis ini disanadkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, pada malam Jumat, maka ia akan diterangi dengan cahaya antara dirinya dan antara Baitul Atiq. Hadis ini diriwayatkan oleh Nasa'i, Al-Baihaqi, Al-Hakim dan Ad-Dailami. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang kelima, Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita di yaumul Jum'ah untuk memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Apa sholawat yang kita baca? Bisa kita baca Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, atau kita baca dengan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Perbanyak selalu membaca salawat-salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya yang diriwayatkan dari Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasa'i bersabda, sungguh pada hari yang paling utama bagi kalian adalah hari Jumat, maka perbanyaklah salawat kepadaku di dalamnya, karena salawat kalian akan disampaikan kepada para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang keenam, di antara amalan-amalan utama yang dapat kita lakukan hari Jumat ini adalah memperbanyak doa kita. Kenapa? Karena sesungguhnya pada Jumat itu Allah Subhanahu wa taala telah menghimpun doa-doa. Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan dari doa-doa hamba-hamba yang senantiasa berdoa kepadanya. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk tidak menyia-nyiakan hari Jumat ini. Di mana disitulah bermunculannya pahala-pahala yang Allah berikan kepada umat Rasulullah SAW. Memang usia umat ini adalah pendek-pendek dan singkat-singkat, tidak sama dengan umat-umat sebelumnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memanjangkan usia pahala amal-amal kita ini, di mana kalau kita cerdas untuk menyikapi dari setiap keutamaan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, dan juga sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa innahu wat-tawwabur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam walladzi amarna bi iqamati syi'ari dinil islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum
الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. Maka barang siapa yang telah kami berikan hidayah kepadanya, maka kami bukakan dadanya kepada Islam. Namun barang siapa yang kami telah nyatakan kesesatan baginya, maka kami jadikan dadanya sempit seperti orang yang mendaki ke langit. Seperti demikianlah perumpamaan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واتبع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم عليك بهم وعلى من عاون الذين كفروا وعلى من وعن الذين كفروا والمفسدين والمشركين والكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود المبتدئين الذين يقتلون إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان من بلاد المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا أحوال المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا مرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واسألوا من فضل يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.